pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Bila ada di antara saudara yang sedang berduka cita, mungkin karena penyakit, ada masalah dalam rumah tangga, atau saudara kehilangan orang yang kau cintai, dengar firman Tuhan ini baik-baik. Jangan tenggelam dalam duka cita, tetapi kita harus bangkit karena ada Tuhan yang membangkitkan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Angkat hati kami supaya kami lepas dari duka cita dan kembali hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 30 ayat 12 dan 13. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Ini luar biasa sekalian. Ada kebiasaan dalam Alkitab di sini dalam Perjanjian Lama, terutama orang yang sedang berkabung itu mengenakan pakaian khusus yang berwarna hitam. Ya, terutama ibu-ibu yang bertinggal suaminya. Kalau dia janda, dia itu kemudian harus mengenakan pakaian yang berwarna hitam, tanda duka cita ditinggalkan oleh suaminya. Nah, di sini itu yang disebutkan. Katanya apa? Dan biasanya mereka memang juga menyanyikan nyanyian ratapan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Mana ada orang yang meratap kemudian tersenyum? Tidak mungkin. Jadi Tuhan ubah, balikkan keadaan itu saudara sekalian.
Sehingga aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, menari dengan tersenyum, menari dengan tertawa. Kain kabungku telah kau buka, lepaskan tanda berduka cita itu, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini luar biasa sekalian. Itulah untungnya kalau kita punya Tuhan yang apa? Yang pegang kendali dalam hidup kita, dalam dunia kita, dan Tuhan yang sama yang membalikkan keadaan kita. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, only Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Apa artinya? Hanya Yesus yang dapat membalikkan batu sandungan di depan kita menjadi batu loncatan. Sudah tahu batu loncatan apa? Yang tempat orang bertumpu itu loh kalau mau lari. Jadi batu sandungan yang membuat kita bisa jatuh dibalikkan Tuhan untuk menjadi batu loncatan supaya kita bisa berlari cepat dan sampai kepada tujuan lebih cepat dari semua orang lain yang tidak berharap kepada Tuhan. Ini perhatikan baik-baik saudara sekalian. Kain kabungku kau buka, telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sudah ada begitu banyak penelitian saudara sekalian bahwa orang yang terus-menerus murung berkepanjangan lama-lama akan stres, kemudian akan cepat mati. Tetapi sukacita membuat kita menjadi segar dan sudah diteliti imunitas kita meningkat, daya tahan tubuh kita menjadi meningkat kalau kita hidup dalam sukacita. Oleh sebab itu, ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan memang itu iya. Daya tahan tubuh kita menjadi kuat dan bertambah, dan semangat yang patah itu dalam bahasa yang lain digunakan broken heart, patah hati, membuat kita tulang kita kering. Kalau orang itu udah kering tulangnya ya matilah. Ya. Jadi karena itu jangan simpan duka cita, kemurungan berkepanjangan, jangan sekali-kali. Karena Tuhan katakan, Tuhan ikat pinggang kita dengan sukacita. Luar biasa sekalian. Supaya untuk apa? Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Jiwa itu apa saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi kita menyanyi sekarang bukan cuma menyanyi dengan mulut doang. Ya, hati-hati. Ya, ada orang yang menyanyi begitu. Kadang-kadang dia heran saya. Orang itu sudah hafal nyanyian tapi nyanyi sambil begini. Bagaimana kita bisa nyanyi? Hati yang gembira adalah obat. Anda bisa. Ya, hati yang gembira, semangat. Ya, puji Tuhan, ada satu cabang gereja kami di pulau yang lain. Setiap kali mereka mengakhiri ibadah, mereka nyanyi itu. Hati yang gembira adalah obat. Luar biasa. Jadi menyanyilah sekarang, mulai sekarang dengan tersenyum. Dan juga sudah teliti sekarang, orang yang menyanyi dengan tersenyum, dengan bersuka cita itu juga daya tahan tubuhnya meningkat. Dijamin orang yang begini tidak akan pernah stroke, tidak akan pernah mengalami penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini penelitian yang terbaru saudara sekalian. Oleh sebab itu saya mengajak kita ikut apa kata firman Tuhan ini. Terus bersyukur, jangan berdiam diri, kata Alkitab. Ini Alkitab yang bilang, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan untuk kesulitan ini. Terima kasih untuk pergumulan ini Tuhan. Tuhan mau angkat saya sampai tinggi-tinggi, sampai ke puncak bersama dengan Tuhan. Sampai ke puncak kita lebih tersenyum dan lebih tertawa lagi, supaya kita dapat menampung segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya seluruh pemirsa dan semua jemaat yang menyaksikan program ini, yang tadinya berduka cita, yang tadinya murung, apapun penyebabnya, sekarang berubah menjadi orang yang gembira, menari-nari, dan terus fokus kepada Tuhan yang mau membawa kami kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.